Selamat pagi, siang, ataupun malam. Kembali lagi. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tes entity magnetic. Apakah itu? Selebihnya kita simak baik-baik. Non-destructive test atau EDT testing adalah teknik pengujian serta analisis oleh lembaga inspeksi sebagai bahan evaluasi sifat komponen, material, struktur, maupun sistem. Pelaksanaan tes ini dilakukan untuk mendeteksi kecacatan atau penyebab kerusakan pada las. Yang pertama adalah tes radiografi menggunakan sinar X atau sinar gamma untuk mendeteksi kecacatan sejak awal. Yang kedua adalah tes magnetik. Tes ini dilakukan guna memeriksa apakah ada partikel kemagnetan tinggi sehingga dapat menarik berbagai benda magnet lainnya. Yang ketiga adalah ultrasonic flow detector. Jenis tes satu ini terbilang sebagai metode paling tua di antara metode lainnya, di mana kecacatan diinformasikan melalui suara dari komposit, keramik, logam maupun plastik. Yang keempat adalah vacuum test, adalah salah satu bentuk entity testing, sebuah metode membuat material yang diperiksa menjadi hampa udara. Pelaksanaannya bisa menggunakan tabung atau berbagai bahan tembus pandang lainnya. Dan yang terakhir adalah holiday detector, artinya alat yang digunakan untuk mendeteksi celah kosong pada sebuah material. Adanya celah kosong ini dapat menimbulkan kecacatan dalam berbagai tingkatan. Dan kali ini saya akan menjelaskan salah satu jenis tes entity, yaitu magnetic particle inspection. Silakan disimak dengan baik. Ya, kali ini di hari ini kita akan melakukan pengujian entity lagi, yaitu kalau kemarin kita menggunakan tes penetran, kali ini kita akan menguji dengan magnetik, yaitu kita sediakan spesimen atau bahan yang akan kita uji, terus pembersih atau thinner. Ini fungsinya untuk membersihkan spesimen. Sebelum kita pengujian, spesimen harus betul-betul bersih dari karat, debu, oli ataupun cairan yang lain. Terus setelah dibersihkan, kita lalu menggunakan developer. Ini kita semprotkan ke spesimen. Kita semprotkan ke spesimen yang udah ada di bagian lasnya. Habis itu lalu kita menyemprotkan black magnetic. Setelah black magnetic ini disemprotkan, lalu kita tes dengan alat magnetik ini. Kita tes, lalu apakah di spesimen tersebut ada cacat las atau tidak, itu nanti bisa ketahuan. Dan mari kita coba bagaimana cara pengetesan entity dengan magnetik tersebut. Pertama-tama kita membersihkan benda kerja atau spesimen yang sudah disiapkan. Kita bersihkan sampai bersih. Ya, setelah benda kerja sudah bersih dari entah itu cairan, entah itu debu ataupun yang lain,
Setelah itu kita akan menyemprotkan developer. Jangan lupa selalu untuk mengecek terlebih dahulu sebelum digunakan. Kita semprot di bagian yang ada pengelasannya secara merata. Ya, setelah developer kita semprotkan, langkah selanjutnya kita menyemprotkan black magnetic. Ini fungsinya black magnetic ini adalah kandungan logam, dan kita akan semprotkan di spesimen yang sudah dikasih developer sebelumnya. Ini secara merata dan tipis-tipis saja. Ya, setelah black magnetic kita semprotkan, lalu kita akan mengetesnya dengan alat magnetik ini, dengan cara yaitu kita menempelkan ke bagian spesimen itu secara berurutan dari ujung sampai ujung sini. Dan jangan lupa kita pakai senter biar mengetahui di bagian manakah yang terdapat kerusakan pengelasan atau cacat las tersebut. Ya, mari kita coba. Nah, di sini kita menemukan cluster porosity, yaitu bintik-bintik. Lalu kita geser. Di sini tidak terdapat. Nah, di sini ada cluster porosity lagi. Tuh, bintik-bintik banyak. Nah, di sini ada cluster lagi, cluster porosity ini. Nah, di sini terdapat lagi cluster porosity lagi, itu cukup banyak. Dan di sini ada crack. Ini crack.
Ya, setelah kita melakukan uji tes NDT dengan cara magnetik, di spesimen ini kita mendapatkan cacat las, yaitu laser porosity dan crack. Langkah selanjutnya adalah kita menggerenda halus bekas las-lasan ini, lalu kita melakukan pengelasan kembali dan lakukan tes seperti semula agar tidak mendapatkan kebocoran. Dan tes magnetik ini untuk mengetes kebocoran dalam, bukan luar. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Dan inilah hasil tes NDT dengan metode magnetik yang terdapat cacat, yaitu crack yang terjadi dikarenakan oleh pendinginan cepat setelah dilas. Dan selain cacat las crack atau retak, terdapat juga cacat las porosity atau cluster porosity, bisa terjadi di bagian root ataupun di bagian capping, termasuk ke dalam cacat las yang tidak bisa ditoler. Demikian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih.